Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kitab saya. Mazilna fi manhajis sawi ila anqal qultu wa qad nadama zalikal imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah idza mata ibnu adam laysa yajri alaihi min fi'alin ghairu ashri ulumun bastaha wa du'a'un najli wa gharsun nakhli wa sadaqatu tajri wirasatu mushafin wa ribatu thagri wa hafrul bi'ri aw ijra'u nahri wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi aw bina'u mahalli zikri. Masih kita membahas terkait dengan kesempatan kedua yang akan didapatkan dan diperoleh oleh seorang manusia. Sebagaimana dijelaskan pada pengajian yang lalu, bahwasanya Allah SWT itu adalah zat yang maha adil. Allah berikan semua hambanya dengan kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan dan kekurangannya itulah, jika dia itu bisa memaksimalkan, maka semua orang itu berada di dalam satu wadah yang sama, satu ranah yang sama, satu kedudukan yang sama, berdiri sama tingginya, duduk sama rendahnya. Istilahnya seperti itu. Cuma berkali-kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, memberikan arahan, himbauan, petunjuk kepada kita semuanya untuk menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang cerdik, menjadi orang yang merenung, menjadi orang yang selalu introspeksi diri dan mengevaluasi. Itulah yang menjadi sebab kemudian apapun modal yang Allah berikan itu menjadi modal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu di dalam kesempatan yang pertama maupun kesempatan yang kedua, sebelum datang masa-masa di mana masa itu tidak ada lagi amal, tapi yang ada itu adalah jaza. Oleh karena disebutkan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Alam barzah itu menjadi alam yang mempunyai nilai plus bagi setiap orang yang cerdas, tapi bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan
yang Allah berikan kepadanya. Bagi setiap orang yang selalu memikirkan akan dekatnya ajal ketika tiba nanti, nah, dia bisa menggunakan kesempatan itu, sehingga dia termasuk orang yang beruntung karena telah menggunakan kesempatannya. Oleh karena itu, yang bisa menggunakan dan memaksimalkan kesempatan itu adalah orang yang banyak tahu. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW, ayat pertama yang terkait dengan perintah itu adalah Iqra. Bacalah. Suka membaca. Jangan tiru orang sekarang. Jadi membaca, banyak membaca. Satu-satunya teman yang tidak membosankan, satu-satunya teman yang selalu memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat, satu-satunya teman yang akan memberikan kita suatu kebaikan dan pahala itu adalah kitab. Nah, cuma setan dengan perilakunya dan misi serta visi dan tujuan hidupnya yang memang akan mencegah kita itu untuk baca kitab, sehingga sulit sekali kita baca kitab. Coba lihat, pikirkan, renungkan. Di pondok ini tempat yang paling bersih, yang paling bagus, yang paling mewah, itu di tempat mana? Nah, kalian akui semua di perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Kenapa bukan kamar mandi? Kenapa bukan klinik? Kenapa bukan kamar kalian? Kenapa bukan kelas? Dan lain sebagainya. Karena tempat itulah sumber segala-galanya yang akan menjadi sebuah modal buat kalian. Sehingga Allah Ta'ala selalu menghimbau kita dengan menggerakkan, memotivasi kita, menggerakkan semangat kita dengan mengatakan, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Enggak sama antara orang tahu sama orang enggak tahu, enggak sama. Orang yang tahu itu banyak selamatnya. Orang yang tahu itu banyak tidak tertipunya. Kekayaannya. Orang yang tahu itu tinggi jabatannya. Orang yang tahu itu luas pergaulannya. Orang yang tahu itu jadi banyak hal. Semua berangkat dari Iqra. Dia nggak pernah baca, nggak pernah dekat pada orang yang punya ilmu, nggak pernah hadir majlis taklim. Terus dari mana? Walisal mar'u yuladu alim. Nggak ada anak itu dilahirkan dalam keadaan alim. Nggak ada, harus belajar dulu. Maka dengan belajar itulah kemudian dia punya nilai pas. Sehingga apa? Kekurangannya ada di dirinya itu akan ditutupi olehnya. Kelebihan yang ada pada dirinya dimaksimalkan untuk mendapatkan ridhonya. Semua orang sama di dalam anugerah Allah, di dalam ciptaan Allah, dan konsep ketentuannya itu sama. Baik yang orang alim dengan kelebihannya, ilmu yang sangat luar biasa tidak tertandingi, tapi ada kekurangannya. Dengan kelebihan orang kaya yang dia itu bisa meraih segala-galanya yang diinginkan dan diangan-angankannya, itu juga ada kekurangannya. Dengan jabatan yang dimiliki oleh para pejabat yang merupakan sebuah anugerah baginya, yang semua orang mengeluh-mengeluhkannya dan semua orang ingin mendapatkannya, tapi juga ada kekurangan pada dirinya. Semuanya sama. Pejabat bisa menjadi wali, bisa. Apapun yang Allah berikan kepada kita, asalkan sesuai dengan syariah. Karena Allah Ta'ala ketika menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, maka Allah Ta'ala firman kepada Nabi Adam, "Gali Adam, aku ciptakan engkau dengan anak cucumu semuanya sekaligus 1000 pekerjaan. Silahkan pilih yang mana saja. Jangan keluar daripada yang tidak diperintahkan, apalagi sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Itu ujian. Nanti suatu waktu kalian itu akan menghadapi suatu keadaan di mana suami kalian itu harus mencari nafkah, anak kalian harus mencari nafkah. Begitu pula kalian sendiri akan menjadi seorang pejuang nantinya, karena biasanya suami itu meninggal duluan sebelum istrinya. Ayah kalian itu akan meninggal duluan sebelum ibu kalian. Sehingga ketika ayah meninggal, maka sosok yang selama ini memberikan nafkah, yang mencarikan nafkah,
yang membanting tulang, ya itu sudah tidak ada lagi. Sehingga gantinya siapa? Ya kita kan hidup, dan hidup itu harus berlanjut. Mau nggak mau, ada ayah nggak ada ayah, kita harus hidup. Ayah udah selesai tugasnya, kita belum. Oleh karena itu maka jangan terlalu sedih. Kalau ditinggal mati orang tua, jangan terlalu sedih. Tinggal mati keluarga, jangan terlalu sedih. Yang sedih itu kalau seumpama kita ini meninggal tidak bawa apa-apa. Itu yang harus kita sedihkan. Nah, tapi kalau seumpama meninggalnya aja masalah. Orang meninggal itu adalah, kalau orang soleh, orang yang baik itu, maka ketika dia meninggal itu awal kenikmatan yang akan didapatkannya. Akhir dari segala macam kesusahan-kesusahannya. Akhir dari segala macam kepenatannya, akhir dari segala macam ujian dan cobaannya. Habis, sudah selesai, tinggal menikmati hasil. Enak kalau orang soleh meninggal, enak. Nah, tapi yang nggak enak itu adalah yang meninggal dalam keadaan dia itu tidak punya amal, atau bahkan amal dosanya lebih banyak. Ini yang masalah. Oleh karenanya banyak orang yang salah persepsi dengan mengatakan mati lebih baik daripada hidup. Iya, bagi mereka orang soleh, para wali, yang dia itu sebelum meninggalnya sudah yakin dia akan mendapatkan rahmat Allah. Itulah maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW, man ahabba lika Allah, ahabballah liqa'ah, wa man kariha lika Allah, karihallah liqa'ah. Siapa yang cinta, senang, gembira dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah, maka Allah juga bahagia, senang dengannya, dan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka, membenci apalagi untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga demikian. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali membenci kematian. Siapa yang suka mati? Karena manusia itu ketika diletakkan ruhnya, memberontak dia. Ketika ruh diletakkan dalam diri kita, dia berontak, nggak mau. Begitu masuk, dia merasa nyaman, sehingga dia ingin bertahan, ingin mempertahankannya. Kecuali bagi mereka yang banyak masalah, pengen mati, banyak penyakit, pengen mati, itu yang nggak beriman tuh. Nah, karena salahnya dia nggak beriman, sehingga dia itu merasa bahwasanya hidup itu adalah sebuah kesempitan. Hidup itu adalah sebuah bencana, sebuah wabah, sebuah cobaan gitu. Padahal enggak, hidup itu adalah sebuah kesempatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka yang harus kita pikirkan sekarang ini, bagaimana kita ini menjadi orang yang benar-benar memaksimalkan kesempatan. Untuk apa? Meraih ridhonya Allah, meraih kedudukan di sisinya, meraih cinta kekasihnya. Itu yang harus kita pikirkan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Kita bisa nulis-nulis, kita bisa baca-baca. Semua itu fi sahaifi amalikum. Apa kata Nabi SAW? Innama hiya amalukum uhsiha. Itu hanya amal kalian yang akan dihitung untuk kalian. Lakum. Faman wajada khairan falyamhadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jadi kalau seumpama kalian itu beramal dengan amal yang baik, lalu kalian dapatkan kebaikan pula kelak, dan semoga kita termasuk golongan tersebut, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah, kenikmatan, taufik, inayah, riayah kepada kita. Tapi kalau seumpama kalian mendapatkan bukan seperti itu, jangan salahkan, itu ulah kamu sendiri. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Nah, jadi camkan baik-baik itu. Sebagaimana kalau seumpama Ustadz membuat sebuah teka-teki, yang bisa menjawab teka-teki ini maka dia akan mendapatkan uang 100 juta rupiah. Menggiurkan tidak? Apalagi bagi anak santri. Melihatnya saja nggak pernah, apalagi memilikinya. Pasti dia itu akan mencari apa sih teka-tekinya. Tanya dulu kan, kira-kira teka-teki terkait dengan apa ya? Kalau soal terkait dengan ini, gimana jawabannya? Terkait dengan ini, gimana jawabannya? Apa yang harus kita lakukan? Padahal teka-teki Ustadz belum berikan.
Kalian untuk mendapatkan 100 juta, ada yang nggak mau 100 juta? Ada yang nggak mau 100 juta? Pertanyaan yang sederhana, ya, yang sering kalian remehkan dan abaikan. Sama seperti pertanyaan, ada yang nggak mau ridhonya Allah? Ada yang nggak mau ridhonya Allah? Ada yang nggak mau jadi waliyah? Ada yang nggak mau jadi kekasihnya Nabi Muhammad? Ada yang nggak mau jadi orang yang suka bermimpi Nabi Muhammad? Pertanyaan sederhana. Nggak ada. Tapi kenapa orang nggak mau? Kenapa nggak mau? Sementara kalau diiming-imingi, ayo Ustadz mau buat teka-teki, yang bisa menjawab dia akan meraih hadiah besar berupa nominal sebesar 100 juta rupiah. Dari sekarang sudah dipikirkan, sampai-sampai nggak bisa tidur. Apa kira-kira teka-teki apa kira-kira? Belum Ustadz kasihkan sudah dipikirkan. Harusnya kita seperti itu. Teka-teki yang besar terkait dengan diri kita. Kalian itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maksudul khotimah. Itu harusnya jadi teka-teki yang besar buat kalian. Siapa yang bisa jawab? Kalian yang menjadi sekarang ini para santriwati pondok Darul Dakwah, bahkan ustadznya menjuluki kalian dengan WWST CPR, wanita-wanita solihah dalwah, calon pendamping. Siapa yang bisa memastikan bahwasanya kalian semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Siapa? Kalau kalian tidak bisa menjamin untuk diri kalian sendiri, bagaimana orang lain akan menjamin untuk kalian? Kalau kalian tidak bisa menjawab untuk diri kalian sendiri, bagaimana orang lain akan menjawabnya untuk kalian? Enggak ada yang bisa. Itu harusnya kita persiapkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan sabdanya sebelum meninggalnya, inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadall. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan syariat yang aku bawa ini, mandat yang Allah berikan di atas pundakku ini sudah aku jelaskan, aku beberkan sejelas-jelasnya. Sehingga kalau dipermisalkan, dipercontohkan kejelasan yang diberikan dan dibeberkan oleh Nabi SAW terkait dengan syariatnya ini seperti batu yang berwarna putih tanpa noda. Seperti kalau itu nggak ngerti ya, itu kan ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Pernah lihat batu putih nggak? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Putih bukan bening loh, warnanya putih tapi tidak ada noda. Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Tapi kalau kemudian Nabi SAW menyatakan percontohan dan permisalan yang kedua, dan itu menandakan akan kecerdasan dan kecerdikan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan malamnya itu seperti siang, jadi nggak ada malam. Dalam syariatnya Nabi nggak ada malam, nggak ada yang samar, nggak ada yang tidak dijelaskan, semuanya dijelaskan, terperinci, nggak ada misteri di dalam syariat Nabi Muhammad, nggak ada. Orang kalau sudah belajar ilmu syariat Nabi Muhammad SAW, belajar ilmu hakikat Nabi Muhammad SAW, belajar ilmu tauhid Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang misteri. Nggak ada yang misteri. Misteri itu loh yang bikin orang takut, itu misteri. Setiap hari dipoles-poles wajah kamu. Kenapa? Takut nggak dapat jodoh. Jodoh kamu misteri nggak? Dari mana? Nggak tahu. Ganteng apa jelek? Nggak tahu. Bisa pastikan? Ganteng, pede banget. Nggak ada bisa. Putih apa hitam? Mancung apa pesek? Nah, rambutnya keriting apa lurus? Itu teka-teki, banyak sekali teka-teki. Nah, jadi karena kalian nggak paham jawabannya, sehingga kalian gila. Setiap hari dilihat tanggalnya, ya Allah, sekian lagi ulang tahun lagi. Mana sedihnya bukan main, karena bertambah umurnya, tambah lagi nanti disiram sama teman-temannya. Jadi ya, Ustadz larang, nggak boleh. Kalau mau menyenangkan anak-anak atau kawan kalian yang ulang tahun, kasih uang, kasih hadiah, senangkan. Yang melakukan ya sampai menyiram, sampai ini mempermalukan dan sebagainya, Ustadz nggak ridho. Ya, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jangan.
Kalau mau ulang tahun kayak Ustadz loh, hadiah banyak datang gitu loh. Nah, ada Ustadz di lempar-lempari atau disiram-siram. Pokoknya Ustadz nggak juga, bukan barunya Ustadz kalau seperti itu. Ya, ingat, jangan ada kejadian lagi. Nah, yang sudah rencana, batalin rencananya. Jadi kita mau cari ridhonya Allah. Teka-teki kita sangat banyak, ya, itu panjang sekali, kita nggak paham. Itu teka-teki di antara teka-teki. Teka-teki yang kedua, kalian umurnya sampai berapa? Nah, sudah tahu nggak tahu, lalu kita nggak bersiap-siap. Apakah mungkin besok kalian akan dijemput oleh Allah? Mungkin saja. Kita nggak paham. Nah, kok bisanya orang seperti itu kemudian dia berleha-leha, lakukan semuanya, olahraga, niat untuk ibadah. Apapun yang ada, niat untuk ibadah. Duduk-duduk bersama teman, niat untuk ibadah. Makan, niat untuk ibadah. Semuanya niat. Ini orang yang cerdas seperti itu, menggunakan kesempatan yang ada dan memaksimalkannya untuk mencari dan meraih siapa? Ridhonya Allah. Harusnya seperti itu. Jadi sekarang kan banyak kalian itu terkait banget sama siapa? Orang tua kalian, teman kalian. Temannya pindah saja, sedihnya bukan main, ya Allah, sampean segitunya. Mana iman? Mana takwa? Emang kita tergantung sama dia? Jadi orang yang semacam itu adalah orang yang kurang wawasan, orang yang bakal banyak masalah nanti ke depan. Itu sudah pertanda. Kenapa? Setiap ada pertemuan pasti ada. Gak mungkin selamanya. Kalian mau nggak pisah sekarang, pisah nanti. Apalagi di pondok, nggak bisa, cuma pisah kamar saja. Sampean segitunya sampai mau minta berhenti gara-gara mau dipindah, ya Allah. Itu termasuk orang yang gagal dalam ujian Allah. Saya mau tanya, adakah seorang ustazah yang kemudian mengundi, lalu keluar undian namanya fulan untuk dipindah dan sebagainya, itu bukan dengan kehendak Allah? Ada? Berarti dengan kehendak siapa? Tujuannya apa? Kalian, kamu itu. Ketentuan itu siapa? Itu kamu. Apa maksudnya? Direspon. Gimana respon kamu? Hanya dengan ketentuan itu saja kemudian sampai nangis, sampai sumpah, sampai mau berhenti pondok. Ya Allah. Jadi terlalu cetek banget keimanan dan ketakwaannya semacam itu. Jangan tergantung sama orang. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bulan ini harusnya kita banyak dan kenyang belajar dan mengambil ibrah dari sejarah Nabi kita Ibrahim, datuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki dengan Abul Anbiya, ayah daripada para nabi. Di mana beliau ketika di saat-saat beliau akan dilepaskan dari ketepelnya untuk dimasukkan ke dalam gubangan api yang menyala-nyala, yang nyala apinya itu sampai, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan sampai 1 bulan lamanya. Nabi Ibrahim di dalam api itu, dari saking besarnya bara api yang disiapkan oleh Raja Namrud. Ketika sudah akan dilepaskan, datang Jibril. Malaikat Jibril yang mulia datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, apa yang perlu aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kepadamu, aku tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah, aku sangat butuh. Tapi Allah lebih tahu dengan keadaanku. Harus seperti itu. Tergantung pada ayah, ayahnya meninggal. Tergantung pada ibu, ibunya meninggal. Tergantung pada suami, suaminya meninggal. Enggak meninggal, menyebalkan. Tergantung pada anak juga seperti itu. Enggak ada satupun manusia yang seperti keinginan kita, enggak ada. Enggak ada. Siapapun dia. Kita, mereka. Sehingga Pak, yang murni cintanya untuk kita hanya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak tercampurkan, fokus untuk kita semuanya. Hanya cinta Allah dan Rasulnya. Tapi yang lainnya, bukan berarti orang tua itu nggak cinta padanya. Dia cinta, cuma dia itu terbagi-bagi. Dia banyak pekerjaan, dia banyak dipikirkan, dia banyak beban. Salah satu bebannya adalah kalian. Emang enak dibilang begitu? Mau nggak mau kalian seperti itu.
Setiap hari ngerecokin, minta duit lah, inilah. Apalagi kalau seumpama kabar-kabar disampaikan oleh guru-guru kalian tidak menyenangkan. Sedihnya bukan main orang tua kalian, beban. Tapi apa katanya? Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat itu adalah hasbiyallah wa ni'mal hasbiyallah wa ni'mal. Cukup Allah yang mengurusi aku, Allah yang memberikan segala-galanya, Allah yang selama ini kalian tidak sadari, yang memberikan kenikmatan dan semuanya itu adalah Allah. Udah cukup, yang lainnya tidak. Nggak perlu kita bersandar, apalagi sampai ngarepin ya kapan jodohnya datang ya, sampai dia itu jilat-jilat atau sampai cari muka kepada teman kalian supaya dijadikan iparnya. Ya Allah, ngapain? Sudah dapat paket separuh dikasih sama dia, apapun yang diinginkannya dikabulkannya dan sebagainya, dengan harapan satu diambil ipar. Nggak taunya nggak jadi. Udah deh, kalkulasi hitung-hitungan ruginya. Karena tergantung kepada manusia. Biarkan orang yang cari saya, bukan saya mencari dia. Itu orang yang hebat. Bisa seperti bisa. Nabi Muhammad jelaskan, mau menjelaskan semuanya Nabi Muhammad jelaskan. Cari itu. Itu segudang di kitab di sana. Ada berapa kitab? Digitalnya ada berapa? Mana Gisbul Maktabah? Ada berapa kitab digital? 1 juta digitalnya. Nah, ada sekian kitab. Terus yang kitab-kitabnya sendiri ada berapa ribu itu sudah. Nah, tinggal kita baca. Jadi yang diajar kepada kalian itu adalah basicnya. Tapi kalau kalian ingin menambah wawasan, ya pergi ke sana, maktabah. Nah, jadi maksudnya kita ini hidup, ya, semua orang diberikan kesempatan yang sama oleh Allah. Kesempatan yang sama. Orang alim dengan orang kaya dengan para pejabat dengan orang awam, yang petani kah, yang pedagang kah, yang pekerja apapun juga itu sama. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, dinarun, 1 dinar itu bisa mengalahkan 1000 dinar. Heran sahabat, bisa? Karena Allah memberikan rata. Modal itu sama. Yang ngasih di modal 1 dinar sama Allah Ta'ala, sama yang 1000 dinar sama. Tergantung bagaimana. Ada orang punya 1000 dinar atau 10.000 dinar, tapi dia mengeluarkan sedekah cuma 100 dinar. Sementara dia cuma punya 1 dinar aja, tapi disedekahkan semuanya karena Allah. Sebanding enggak sama orang yang sedekah dengan 1000 dinar? Pada 1000 dinar, banyak 1000 dinar. Ini 1 dinar. Bahkan lebih, bisa lebih. Ya ribu alfa kata Rasulullah. Bisa mengalahkan yang 1000 itu. Kenapa? Karena satu-satunya dia miliki 1 dinar. Sedangkan orang kaya itu banyak dia miliki. Nah, jadi seperti itu. Seperti diceritakan, Habib Abu Bakar Adani itu adalah putra daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu adalah datuknya para habaib semua yang bangsanya Al-Idrus. Yang pertama kali dijuluki Al-Idrus itu adalah Habib Abdullah. Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Nah, jadi Idrus itu adalah cucunya Segaf. Ya, Habib Abdullah anaknya Abu Bakar Sakran. Abu Bakar Sakran adalah anaknya Habib Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf anaknya Habib Ali, ya, Abdurrahman bin Muhammad bin Ali, Maulad Darat bin Alwi bin Muhammad Faqih Mugaddam. Nah, jadi Habib Bakar Adani ini pernah didatangi oleh guru ngajinya. Senang gembira, guru ngajinya datang, dia senangnya luar biasa. Karena dia ingin menghormat, memuliakan seorang guru. Maka ketika si guru itu datang, sebelum datang dia tanya, gurunya itu paling senang apa?
Katanya dia senang makanannya itu adalah hati kambing. Kalau begitu sembelih 1000 ekor kambing, hatinya kumpulkan dalam talam, letakkan di depannya. Coba lihat, 1000 ekor kambing untuk memuliakan seorang guru ngaji saja, ngajinya dibakar. Sehingga apa? Dia merasa tersanjung. Tapi kemudian dia merasa ini mubazir gitu lah. Dalam hatinya itu, kata Abu Bakar ini, kamu katakan ini mubazir, aku ingin memuliakan seorang guru yang mengajarkan Quran, yang kau agungkan adalah Al-Quran, kemudian kau katakan mubazir. Ini enggak bakal cuma-cuma, kau makan sekehendakmu, nanti sisanya banyak orang yang akan memakannya. Jangan katakan mubazir, tapi aku maksudnya untuk memuliakan Al-Quran, dan kau telah mengajarkan aku Al-Quran. Sehingga kemudian dia minta maaf. Lalu setelah itu dia dalam hatinya luar biasa, karomnya itu luar biasa Abu Bakar Adeni ini. Apa katanya Abu Bakar Adeni? Saudaraku Husain yang ada di Tarim itu lebih dermawan daripada aku. Sehingga dia tuh penasaran, Abu Bakar ketika dia itu mau pulang tuh dikasih uang, kasih hadiah, pokoknya semuanya senangkan. Sehingga dia penasaran, saudaranya yang di Tarim katanya lebih dermawan daripada dirinya. Ya, pulang ke Tarim dia sempat datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya nggak seperti rumahnya Abu Bakar Adeni, biasa rumah. Akhirnya pada waktu itu datang pada waktu malam hari. Tidur di situ, kasihlah makan. Tapi ternyata makannya cuma roti 1 potong sama garam, air, itu saja. Akhirnya katanya Syekh ini, mungkin ini malam hari, tunggu esok hari kali beda makanannya lebih seperti Abu Bakar Adeni gitu. Tunggu pagi hari gitu juga, 1 potong roti kering sama air sama garam. Oh ini mungkin pagi hari belum sempat masak, tunggu siang hari juga gitu. Akhirnya apa? Nggak benar nih yang dikatakan Abu Bakar Adeni, nggak benar. Salah dia itu menanggapi. Buktinya saya dimuliakan cuma seperti itu, padahal saya seorang tamu yang datang dari jauh. Akhirnya apa? Dia minta izin pulang. Ketika dia minta izin pulang, maka dia tanya, sebenarnya kamu datang ke sini untuk menguji aku kan? Katanya. Enggak, iya. Iya, benar, saudaraku Abu Bakar Adeni. Belum bilang dia langsung dikasih. Aku lebih dermawan dari dia. Karena dia itu mengeluarkan dan menghormati kamu, ya. Yang dikeluarkan untuk menghormati kamu itu nggak ada apa-apanya dari semua hartanya. Sedangkan yang aku berikan kepada kamu 1 roti itu makanan aku dan keluargaku. Semuanya aku berikan kepadamu. Lebih dermawan mana? Tidak ada lagi di rumah kecuali roti yang kau makan itu. Lebih dermawan siapa? Aku atau saudaraku Abu Bakar Adeni? Nah, ini loh maksudnya. Jadi jangan kamu katakan bahwasanya oh enggak, kita nggak punya kesempatan seperti Fulan bin Fulan, enggak. Semuanya sama. Cuma maksimalkan anugerah Allah kepada kita itu, maksimalkan. Gimana cara maksimalkannya? Cari pengetahuan yang banyak, dekat kepada orang yang tahu, sehingga kita itu menjadi tahu. Oleh karena itu, maka kalian dari sekarang itu sudah harus belajar untuk menjadi orang yang pandai menggunakan kesempatan kedua nanti, sehingga menjadi orang yang beruntung, tidak merugi. Al-Imam Jalaluddin Asyuti dia mengatakan, sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Jika seorang Bani Adam meninggal sudah selesai sudah amalnya. Enggak bisa nambah lagi. Ya, dosa maupun amal, kebaikan enggak bisa nambah lagi, sudah selesai. Illa min salat, kecuali 3, masih bersambung kalau dia menggunakan kesempatannya. Nah, makanya dari sekarang itu kalian itu harus mencari-cari. Saya harus punya 3 hal ini. Jangan cuma kalian. Karena apa? Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak beriman seseorang sampai dia itu berharap untuk orang lain, apalagi keluarganya sendiri, apalagi orang tuanya sendiri, apalagi saudaranya sendiri, seperti diharapkan untuk dirinya. Kalian sudah tahu sekarang. Oh, berarti kesempatan ada 2, kesempatan hidup dan kesempatan setelah mati. Kesempatan setelah mati dipersiapkan di masa hidup.
Nah, jadi kasih tahu kepada mereka bahwasanya kesempatan kedua itu bisa kita raih kalau kita punya 3 hal. Apa itu 3 hal? 3 hal itu adalah yang pertama sedekah jariyah. Ini penting bagi kita. Kita harus punya semuanya. Dan semoga kalian semuanya sebagaimana Ustaz doakan, kalian menjadi orang kaya-kaya semuanya, tapi yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi ada tapinya lagi yang kedua. Apa itu? Tidak ada hisab di akhiratnya. Biar cepat masuk surganya bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kalau nggak jadi orang kaya dihinakan, direndahkan. Nah, kamu jadi orang alim tapi punya uang. Jadi bukan cuma sedekah dengan ilmu, tapi sedekah dengan harta juga. Nah, itu yang lebih baik daripada cuma sedekah dengan ilmu. Nggak ada yang lebih loman dari ulama, nggak ada. Walaupun dia nggak sedekah, nggak ada. Karena Nabi SAW sendiri yang berikan sebuah penyaksian di mana Nabi SAW bersabda, khairus sedekah, sebaik-baik sedekah, rajulun ta'allamal ilma summa 'allama. Sebaik-baik sedekah itu adalah seseorang yang belajar ilmu, setelah dia itu tahu kemudian diajarkan kepada orang lain. Itu sebaik-baik sedekah. Bahkan sedekah itu tidak akan terputus, termasuk yang tidak akan terputus dan menjadi sistem MLM yang sesungguhnya itu. Terus mengalirkan pahala walaupun dia sudah meninggal, terus mengalirkan pahala. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhazahu faqad akhaza bi haddin wafir. Sesungguhnya para anbiya, para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Tidak. Mereka meninggal tidak meninggalkan warisan. Mereka mewarisi iya, tapi tidak meninggalkan warisan mereka. Yang diwariskan itu semua masuk ke Baitul Mal. Itu nabi, para rasul seperti itu. Lalu tapi mereka itu mewariskan cuma satu, apa itu? Ilmu. Maka siapapun yang mendapatkan warisannya Nabi berupa ilmu itu, berarti dia itu telah mendapatkan anugerah yang terbesar daripada Allah. Nabi Sulaiman pernah diberikan sodoran oleh Allah Ta'ala antara jabatan, antara harta benda, dan antara ilmu. Maka kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya dapat dua-duanya. Nah, tapi kalau kita itu memilih jabatan, ya kita nggak bisa jadi dapat harta, tapi nggak dapat ilmu. Memilih harta benda, ya bisa jadi kita dapat jabatan dengan harta benda itu, tapi nggak dapat ilmu. Tapi kalau dapat ilmu, dapat dua-duanya, tiga-tiganya dapat semuanya. Nah, jadi maksimalkan kesempatan yang ada. Kata Nabi, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Kita harus punya, dan kita harus memplanningnya dari sekarang. Jadi yang pertama katanya beliau, idza mata ibnu Adam laisa yajri. Jika seorang Bani Adam telah meninggal, maka tidak ada lagi yang mengalir dari pahalanya. Karena dia nggak sholat lagi, dia nggak baca Quran lagi. Gitu. Alaihi min fi'alin ghairu asri, kecuali 10 masih mengalir. Nah, ini 10 kita harus siapkan. Dan semoga kita punya 10-10-nya semuanya. Yang pertama apa? Yang pertama ulumun basaha, ilmu mengajar. Ayo, siapa yang nggak mau jadi ustazah? Siapa yang nggak mau jadi ustazah? Siapa yang mau jadi ustazah? Nah, jadi pilihan dari sekarang sudah ada, ya. Ada yang mau jadi ustazah nggak ya? Mau jadi ustazah. Kalau jadi ustazah ntar kita uangnya kurang deh gitu. Nah, kita nggak bisa kemana-mana deh, kita nggak bisa. Nah, ada seperti itu, ada sudah dalam pikiran kalian itu sudah ada. Nah, jadi orang yang kalau sudah dia memilih, aku mau jadi ustazah, nah, itu bagus. Berarti dia mu'allimah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama bu'istu mu'allimah. Aku ini hanya diutus untuk mengajar. Nah, jadi jobnya dia itu, jobnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beruntung. Semoga kalian semuanya menjadi ustazah semuanya. Jadi itu jariyah. Sekarang Ustaz ajarkan sesuatu, satu konsep kehidupan, sesuatu yang bernilaikan pahala dan ridho Allah. Kalian amalkan. Kalian telepon sama orang tua, sampaikan. Setiap kalian amalkan, Ustaz dapat
2 kali lipatnya kalian. Kalian lakukan dapat 10 hasanat kan? Ustaz dapat 20. Lalu kalian ajarkan lagi pada orang lain, keluarga kalian, orang tua kalian, saudara kalian, Ustaz dapat 2 kali lipatnya dia. Tadi berapa? Nah, berapa? Tadi kan 10, kalau kalian 10. Yang diajar kalian berarti apa? 20. Lalu yang diajarkan kalian itu mengajarkan lagi. Saya dapat berapa? 40. Diajarkan lagi. Terus begitu. Nah, gitu. Makanya jangan buru-buru kiamat dulu gitu loh. Nah, jangan pas kita meninggal langsung kiamat. Akhirnya jariahnya belum dapat. Tapi niat kalian, ya Allah aku niat. Kalau aku berhasil keluar dari pondok ini, ya Allah semoga dapat ridhonya guru-guru saya. Saya ingin bikin pesantren. Saya ingin bikin daiyah, jadi daiyah. Saya ingin punya majelis. Saya ingin mengumpulkan semua perempuan sekabupaten semuanya. Nah, gitu. Niat seperti itu niat. Mudah niat, nggak pakai modal. Modalnya apa? Nggak ada modal harta, nggak ada modal. Modal niat aja. Aku niat. Itulah maksud Nabi SAW bersabda, innamal a'malu. Niat itu yang paling penting, bukan amalnya. Niat dulu yang paling penting. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, niatul mar'i khairun. Nah, kalau niat kan pasti ikhlas. Kalian berniat nggak mau bikin mobil Alphard buat Ustaz Segar? Niat nggak? Tapi kan belum tentu. Kalau sudah punya uang misalnya, kalian punya uang, target punya uang berapa? Mau belikan Ustaz mobil yang bagus? Ayo, Ustaz pengen tahu.